Dunia di sekitarmu tidak pernah benar-benar tenang. Sejak matamu terbuka di pagi hari, kamu telah dihujani oleh gelombang frekuensi yang bukan milikmu. Ada ekspektasi yang menuntut, kebisingan yang tak kunjung reda, dan kecepatan hidup yang seolah-olah memaksamu untuk berlari tanpa tahu kemana arah tujuan yang sebenarnya. Kamu merasa lelah. Namun ini bukan sekadar kelelahan fisik yang bisa disembuhkan dengan tidur semalam. Ini adalah kelelahan mekanis pada medan energimu. Sebuah rasa aus karena terus-menerus bergesekan dengan ritme dunia yang terasa asing, kasar, dan tidak sinkron dengan detak batinmu. Jika renungan ini terasa berbicara langsung kepadamu, tekan tanda suka sebagai isyarat bahwa kamu masih mendengarkan. Kamu seringkali merasa seperti sebuah instrumen yang salah diletakkan di tengah orkestra yang kacau. Kamu mencoba mengikuti nada mereka, mencoba menyelaraskan getaranmu dengan ambisi-ambisi yang diagungkan orang banyak. Namun semakin kamu mencoba, semakin redup cahaya internal yang kamu miliki. Pikiranmu terasa seperti medan energi yang dipenuhi gangguan statis. Sulit untuk menangkap sinyal kejernihan di tengah badai informasi yang tidak relevan. Ada perasaan ganjil yang tumbuh di sudut hatimu, sebuah bisikan bahwa kamu tidak cocok di sini, bahwa cara hidupmu saat ini hanyalah sebuah upaya sia-sia untuk menerjemahkan bahasa kesunyianmu ke dalam dialek keramaian yang dangkal. Dunia modern mengukur segalanya dengan apa yang terlihat, apa yang tercapai, dan seberapa cepat kamu bergerak. Namun bagimu, kecepatan itu terasa seperti penghancuran diri yang perlahan. Kamu merasa arah hidupmu menjadi buram bukan karena kamu tidak mampu melangkah, melainkan karena kamu kehilangan koordinat batinmu di bawah tekanan frekuensi eksternal yang begitu dominan. Pikiranmu, yang seharusnya menjadi laboratorium bagi visi-visi besar dan kedamaian, kini justru menjadi medan perang bagi kecemasan yang bukan milikmu. Kamu terjebak dalam getaran yang rendah, di mana setiap hari terasa seperti pengulangan yang tidak memiliki substansi, sebuah perjalanan melingkar yang hanya menguras energi tanpa pernah mencapai inti. Namun, bayangkan pikiranmu sebagai sebuah proyektor cahaya yang sangat kuat. Apa yang kamu lihat di layar kehidupan, konflik, kegagalan, atau rasa hampa, seringkali hanyalah bayangan dari film yang sedang kamu putar di dalam ruang gelap batinmu. Jika kamu merasa dunia ini adalah tempat yang bermusuhan dan kacau, itu karena lensa persepsimu sedang tertutup oleh debu kecemasan dan residu trauma masa lalu. Kamu melihat pantulan dirimu sendiri di wajah orang lain, di setiap tantangan yang datang, dan di setiap kegagalan yang kamu temui. Masalahnya bukan pada cerminnya, melainkan pada apa yang berdiri di depan cermin itu. Disinilah letak pentingnya berpikir positif yang dewasa. Ini bukan tentang memaksakan diri untuk tersenyum saat badai menerjang, atau menyangkal adanya kegelapan. Berpikir positif dalam tahap ini adalah sebuah kedisiplinan intelektual untuk mengenali bahwa kamu memiliki hak prerogatif untuk memberi makna pada setiap kejadian. Peristiwa itu netral, ia hanyalah sekumpulan atom dan energi yang bergerak. Kamulah yang memberinya warna, suara, dan emosi. Jika kamu merasa sangat terbebani oleh apa yang terjadi di luar sana, mungkin ini saatnya bagimu untuk membagikan renungan ini kepada satu orang yang kamu rasa juga sedang berjuang, sebagai cara untuk mulai memancarkan energi kebaikan dari dalam dirimu. Ketika kamu menyadari bahwa jawaban selalu bersifat internal, beban dunia akan terasa sedikit lebih ringan. Kamu tidak lagi berusaha mengubah dunia agar sesuai dengan keinginanmu, melainkan kamu mengubah frekuensi batinmu agar mampu menavigasi dunia dengan kejernihan. Pikiran positif yang realistis adalah kemampuan untuk melihat duri pada mawar, namun memilih untuk mengagumi kelopaknya dan memahami bahwa duri itu ada sebagai bagian dari sistem pertahanan sang bunga. Kamu tidak lagi membenci duri, kamu menghargai keseluruhan strukturnya. Kejernihan pikiran dimulai saat kamu berhenti menuntut dunia untuk memberikan ketenangan bagimu. Dunia tidak berhutang ketenangan padamu. Ketenangan adalah hasil dari kalibrasi internal yang terus-menerus. Saat kamu mampu menstabilkan getaranmu di tengah badai, kamu akan melihat bahwa badai tersebut kehilangan kekuatannya untuk menghancurkanmu. Ia tetap ada, namun ia tidak lagi memiliki akses ke dalam ruang suci batinmu. Kamu menjadi pengamat yang tenang, seorang visioner yang melihat melampaui riak permukaan menuju kedalaman samudera yang tak terusik. Setiap pikiran yang kamu lepaskan ke alam semesta adalah sebuah perintah bagi realitasmu untuk terbentuk. Jika kamu terus-menerus memancarkan kekurangan, ketakutan, dan rasa tidak puas, maka hukum getaran akan memastikan bahwa kamu tetap berada dalam frekuensi tersebut. Namun, jika kamu mulai menanamkan benih pemaknaan yang lebih tinggi, bahwa setiap kesulitan adalah laboratorium untuk menguji kekuatan jiwamu, maka realitasmu akan mulai bergeser secara perlahan namun pasti. Kamu bukan lagi pion yang digerakkan oleh nasib,
melainkan arsitek yang sedang menggambar cetak biru masa depannya sendiri melalui setiap tarikan napas dan setiap lintasan pikir. Berhenti mencari sumber cahaya di luar sana, karena selama kamu mencari di luar, kamu akan selalu merasa bergantung pada sesuatu yang tidak stabil. Jadilah sumber itu sendiri. Pancarkan getaran yang ingin kamu terima. Dan ketika kamu mampu melihat bahwa setiap tantangan luar sebenarnya adalah undangan untuk memperbaiki integritas dalam diri, saat itulah kamu benar-benar mulai hidup. Sebab, ketika arah pandangmu telah bergeser dari luar ke dalam, kamu akan menemukan bahwa gerbang menuju kekuatan sejati selalu tidak terkunci, ia hanya menunggu untuk kamu sadari. Kesadaran adalah bentuk tertinggi dari kepemilikan. Di dunia di mana semua orang berebut untuk memiliki harta, pengakuan, dan status, sangat sedikit yang benar-benar memiliki diri mereka sendiri. Memiliki kedaulatan perspektif berarti kamu adalah penguasa mutlak atas bagaimana kamu memproses informasi yang masuk ke dalam medan energimu. Tidak ada orang yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuanmu. Tidak ada kejadian yang bisa merampas kedamaianmu kecuali jika kamu mengizinkan pikiranmu untuk tenggelam dalam getaran tersebut. Kedaulatan ini menuntut kejujuran yang radikal. Kamu harus mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah reaksi ini adalah milikku, atau ini adalah program lama yang dipasang oleh orang lain? Seringkali, kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan kita hanyalah gema dari suara-suara masa lalu yang belum sempat kita bersihkan. Menjadi seorang pemikir yang berwibawa berarti kamu mulai menyaring setiap emosi yang masuk melalui gerbang logikamu. Kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap stimulus luar, melainkan kamu memberikan jeda, sebuah ruang hampa di mana kamu memilih respons yang paling selaras dengan visi jangka panjangmu. Berpikir positif dalam konteks kedaulatan adalah tentang memilih frekuensi yang memberdayakan. Saat kamu menghadapi jalan buntu, pikiran yang tidak berdaulat akan berkata, "Ini adalah akhir." Namun, pikiran yang berdaulat akan berkata, "Ini adalah titik balik di mana energi harus dialihkan ke jalur yang baru." Perbedaan kecil dalam perspektif ini adalah perbedaan antara kehancuran dan penemuan. Kamu harus memperlakukan pikiranmu seperti sebuah laboratorium yang steril. Jangan biarkan kontaminasi dari opini publik atau ketakutan massal merusak eksperimen besar yang sedang kamu lakukan terhadap hidupmu sendiri. Jika kamu merasa bahwa kedaulatan batin ini adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, tuliskan kata "jernih" di kolom komentar sebagai pernyataan bahwa kamu mulai mengambil alih kendali atas perspektifmu. Melalui tindakan sederhana ini, kamu secara sadar sedang mengarahkan energimu untuk fokus pada penguasaan diri. Penerimaan hidup bukan berarti menyerah pada keadaan. Sebaliknya, itu adalah pengakuan bahwa keadaan saat ini adalah data yang harus diolah. Seorang insinyur tidak membenci hukum gravitasi. Ia memahaminya, menerimanya, dan kemudian membangun pesawat yang bisa terbang melaluinya. Begitu pula denganmu. Terimalah realitasmu hari ini tanpa drama emosional. Lalu gunakan kedaulatan perspektifmu untuk mencari celah di mana kamu bisa mengangkat dirimu lebih tinggi. Optimisme yang dewasa tidak buta terhadap lubang di jalan. Ia hanya memilih untuk tidak membiarkan lubang tersebut menghentikan perjalanannya. Semakin jernih perspektifmu, semakin efisien penggunaan energimu. Kamu tidak lagi membuang-buang getaran berharga untuk mengeluh atau menyesali hal-hal yang berada di luar jangkauanmu. Kamu menjadi sangat selektif tentang apa yang boleh masuk ke dalam medan energimu. Kamu memahami bahwa setiap detik yang kamu habiskan dalam kebencian adalah energi yang dicuri dari visi masa depanmu. Dengan menjaga kedaulatan ini, kamu membangun sebuah benteng cahaya yang tak tertembus oleh kebisingan duniawi. Hidup yang bermakna bukan tentang apa yang terjadi padamu, melainkan tentang narasi agung yang kamu susun dari apa yang terjadi padamu. Kamu adalah penulis, sutradara, sekaligus aktor utama dalam drama kesadaranmu sendiri. Jika ceritanya terasa suram, ingatlah bahwa kamu selalu memegang pena untuk mengubah plotnya di bab berikutnya. Kedaulatan ini tidak diberikan oleh siapapun. Ia diklaim melalui disiplin pikiran yang tak tergoyahkan setiap harinya. Kejernihan ini akan membawamu pada sebuah pemahaman yang lebih dalam, bahwa penderitaan yang selama ini kamu rasakan hanyalah gesekan antara siapa dirimu saat ini dengan siapa dirimu yang seharusnya. Dan untuk mengatasi gesekan itu, kamu memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar niat baik. Karena pada akhirnya, bukan beratnya beban yang menentukan seberapa jauh kamu melangkah, melainkan seberapa kuat struktur berpikir yang menopang pundakmu. Dalam perjalanan ziarah ini, kita sampai pada sebuah persimpangan yang sering disalahpahami oleh banyak orang, makna dari berpikir positif. Seringkali, dunia modern menawarkan optimisme yang dangkal,
Sebuah pelarian di mana kita dipaksa untuk terus tersenyum dan mengabaikan luka. Namun, bagi seorang pemikir yang mencari kejernihan, optimisme semacam itu hanyalah sebuah halusinasi yang rapuh. Berpikir positif yang sejati bukanlah penyangkalan terhadap realitas yang pahit, melainkan sebuah bentuk ketangguhan batin untuk melihat kegelapan tanpa membiarkan kegelapan itu memadamkan cahaya internalmu. Bayangkan dirimu sebagai seorang kapten kapal di tengah samudra luas. Berpikir positif yang dewasa bukanlah berpura-pura bahwa badai tidak ada. Itu adalah kenaifan yang berbahaya. Optimisme yang sejati adalah mengakui bahwa gelombang setinggi gunung sedang menuju ke arahmu. Namun di saat yang sama, kamu memiliki keyakinan penuh pada integritas kapalmu dan ketajaman navigasimu. Kamu tidak menyangkal adanya badai. Kamu hanya menolak untuk membiarkan badai itu mendikte tujuan akhirmu. Inilah disiplin pikiran, kemampuan untuk tetap objektif di tengah tekanan, membedakan antara fakta yang terjadi dan emosi yang meluap. Jika kamu mulai menyadari bahwa kekuatanmu terletak pada caramu mengolah kenyataan, bukan pada caramu menghindarinya, pertimbangkan untuk berlangganan pada kanal ini sebagai komitmenmu untuk terus merawat frekuensi pikiran yang stabil. Optimisme dewasa adalah tentang melihat dunia apa adanya, namun memilih untuk tetap menjadi arsitek dari solusi, bukan narator dari keluhan. Ketika realitas memberikan hasil yang tidak sesuai harapan, pikiran yang disiplin tidak akan tenggelam dalam getaran rendah seperti penyesalan atau kemarahan yang destruktif. Sebaliknya, ia akan bertanya dengan tenang, energi apa yang bisa aku ambil dari kegagalan ini untuk memperkuat visi berikutnya? Ini adalah proses alkimia mental, mengubah logam hina penderitaan menjadi emas kebijaksanaan. Kamu tidak sedang membohongi dirimu sendiri. Kamu sedang memilih frekuensi yang paling produktif untuk kelangsungan energimu. Kedisiplinan ini menuntutmu untuk melepaskan keterikatan pada hasil instan. Kita sering menderita karena kita menginginkan cahaya tanpa mau melewati proses pembakaran. Optimisme yang jernih memahami bahwa setiap proses membutuhkan waktu, frekuensi, dan getaran yang tepat. Kamu tidak akan gelisah melihat benih yang belum tumbuh jika kamu tahu bahwa di bawah tanah, akar-akarnya sedang bekerja dalam kesunyian. Disiplin pikiran adalah tentang menjaga kepercayaan itu tetap hidup, bahkan saat mata fisikmu belum melihat bukti apapun di permukaan. Harapan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang abstrak dan emosional, namun dalam laboratorium batin seorang pemikir, harapan adalah sebuah perhitungan energi yang sangat presisi. Setiap pikiran positif yang kamu pilih di tengah kesulitan adalah sebuah investasi energi yang akan membentuk pola masa depanmu. Ini adalah matematika harapan yang realistis. Kamu memahami bahwa untuk mendapatkan hasil yang jernih, input yang kamu masukkan ke dalam medan energimu haruslah jernih pula. Kamu tidak bisa mengharapkan kehidupan yang teratur jika pikiranmu dibiarkan menjadi hutan rimba yang penuh dengan tanaman merambat kecemasan. Disiplin pikiran berarti menjadi penjaga gerbang yang ketat bagi dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa setiap informasi yang kamu konsumsi, setiap percakapan yang kamu ikuti, dan setiap lintasan pikir yang kamu biarkan menetap, semuanya memiliki bobot. Berpikir positif yang realistis adalah tentang efisiensi energi. Mengapa kamu harus menghabiskan getaranmu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar hukum kendalimu? Itu adalah pemborosan sumber daya batin yang sangat besar. Seorang visioner akan menghemat energinya untuk dialokasikan pada hal-hal yang bisa ia bentuk dan ia ciptakan. Kejernihan ini membantumu membedakan antara keinginan yang egois dan visi yang selaras dengan hukum alam. Keinginan seringkali lahir dari rasa kekurangan dan ketakutan, sementara visi lahir dari kelimpahan batin dan kejernihan tujuan. Dengan mendisiplinkan pikiran, kamu mulai membersihkan kabut keinginan yang seringkali menyesatkan langkahmu. Kamu tidak lagi mengejar sesuatu karena takut kehilangan, tetapi kamu bergerak menuju sesuatu karena kamu merasa selaras dengan frekuensinya. Inilah harapan yang tidak akan mengecewakan, karena ia berpijak pada hukum sebab akibat yang nyata, bukan pada angan-angan kosong. Kamu harus menyadari bahwa pikiranmu adalah mesin yang sangat kuat, namun ia membutuhkan bahan bakar yang berkualitas tinggi. Jika kamu memberinya makan dengan sinisme dan keputusasaan, ia akan memproduksi realitas yang suram. Namun, jika kamu memberinya makan dengan disiplin, objektivitas, dan optimisme yang dewasa, ia akan mulai memetakan jalur-jalur baru yang sebelumnya tidak terlihat. Jalan keluar dari masalahmu seringkali sudah ada di sana. Hanya saja frekuensi pikiranmu sebelumnya terlalu rendah untuk bisa menangkap sinyal keberadaannya. Saat kamu mulai mempraktikkan disiplin ini, dunia mungkin akan melihatmu sebagai sosok yang dingin atau terlalu tenang. Mereka tidak memahami bahwa di balik ketenangan itu, ada aktivitas energi yang sangat padat.
Kamu sedang membangun struktur batin yang tidak akan goyah oleh opini atau tren sesaat. Kamu sedang belajar untuk berdiri tegak di atas fondasi yang kamu bangun sendiri, bukan di atas pasir hisap pengakuan orang lain. Namun, kedisiplinan ini hanyalah tahap persiapan. Untuk benar-benar memurnikan emas dalam jiwamu, kamu harus berani memasuki ruang yang paling ditakuti oleh banyak orang, sebuah tempat di mana tidak ada suara selain suaramu sendiri. Sebab, di luar kedisiplinan dan matematika pikiran, ada sebuah dimensi di mana kejernihan batin mencapai puncaknya, sebuah tempat yang hanya bisa ditemukan melalui pintu keheningan yang mutlak. Banyak orang melarikan diri dari kesunyian karena di dalam sana, mereka dipaksa untuk mendengar suara yang paling jujur, suara batin mereka sendiri. Dunia modern telah merancang sedemikian banyak distraksi agar manusia tidak pernah benar-benar sendirian dengan pikirannya. Namun bagimu, kesunyian bukanlah sebuah penjara atau tanda keterasingan. Kesunyian adalah laboratorium paling canggih yang pernah ada. Disinilah, di ruang hampa tanpa gangguan frekuensi orang lain, kamu bisa mulai membedakan mana getaran yang benar-benar milikmu dan mana yang hanyalah residu dari kebisingan luar. Kesendirian adalah syarat mutlak bagi lahirnya kejernihan. Ketika kamu menarik diri dari keramaian, kamu sebenarnya sedang melakukan kalibrasi ulang terhadap medan energimu. Bayangkan sebuah wadah air yang terus dikocok. Airnya akan keruh dan lumpur di dasar akan naik ke permukaan. Hanya ketika wadah itu didiamkan dalam kesunyian, lumpur-lumpur itu akan mengendap, dan air menjadi jernih hingga kamu bisa melihat dasarnya. Begitu pula dengan pikiranmu. Berpikir positif yang dewasa di dalam kesunyian berarti memiliki keberanian untuk membiarkan segala emosi rendah mengendap, hingga yang tersisa hanyalah esensi murni dari tujuan hidupmu. Jika dalam keheningan ini kamu menemukan kedamaian yang sulit dijelaskan, mungkin ini saatnya bagimu untuk menyimpan video ini ke dalam daftar putar pribadimu, sebagai pengingat dikala dunia kembali terasa terlalu bising. Di dalam laboratorium kesunyian ini, kamu mulai memahami bahwa setiap ide besar dan penemuan visi tidak pernah lahir dari hiruk pikuk. Ia lahir dari titik nol, sebuah keadaan di mana ego diam dan kesadaran murni mengambil alih. Kamu tidak perlu takut dianggap aneh karena mencintai kesendirian. Para pemikir besar selalu menghabiskan waktu lebih banyak dengan diri mereka sendiri daripada dengan dunia, karena mereka tahu bahwa di dalam tidak ada siapa-siapa, itulah terdapat segalanya. Kesunyian adalah tempat di mana frekuensi pikiranmu diperkuat hingga ia mampu menembus tabir ketidaktahuan. Kesunyian seringkali membawa kita berhadapan dengan luka lama dan penderitaan yang belum tuntas. Namun, alih-alih menghindarinya dengan hiburan murah, seorang visioner akan menggunakan penderitaan itu sebagai bahan bakar untuk transmutasi jiwa. Penderitaan, jika dilihat dengan mata yang jernih, adalah tekanan mekanis yang diperlukan untuk memurnikan karakter. Seperti besi yang harus melewati api yang sangat panas agar bisa ditempa menjadi pedang yang tajam, jiwamu pun membutuhkan panasnya ujian agar ia bisa mencapai bentuknya yang paling tangguh. Menerima penderitaan bukan berarti kamu menyukai rasa sakit, melainkan kamu memahami fungsi dari rasa sakit tersebut. Ada kejernihan yang hanya bisa didapatkan melalui air mata. Ada kedalaman yang hanya bisa dicapai setelah kita menyentuh dasar kegelapan. Di dalam ruang heningmu, amati penderitaanmu tanpa penghakiman. Lihatlah ia sebagai energi yang sedang mencari jalan keluar. Berpikir positif yang realistis di sini adalah dengan berkata, "Aku tidak menderita karena dunia ini jahat. Aku menderita karena aku sedang dalam proses evolusi menuju kesadaran yang lebih tinggi." Jangan pernah menganggap penderitaan sebagai sebuah kegagalan. Kegagalan yang sebenarnya adalah ketika kamu menderita namun tidak belajar apa-apa darinya. Dalam keheningan, penderitaan menjadi guru yang paling jujur. Ia menunjukkan bagian mana dari dirimu yang masih terikat pada ekspektasi palsu, bagian mana yang masih haus akan pengakuan, dan bagian mana yang belum selaras dengan kejernihan batin. Ketika kamu berhenti melawan penderitaan dan mulai mendengarkannya, ia akan berubah dari musuh menjadi sekutu yang membersihkan jalanmu menuju visi jangka panjang. Melalui proses tempaan ini, kamu akan keluar sebagai pribadi yang tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan cuaca di dunia luar. Kamu telah menemukan titik diam di dalam dirimu sendiri, sebuah ruang yang tidak bisa disentuh oleh rasa sakit fisik maupun penghinaan sosial. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, ketika kamu menyadari bahwa penderitaan hanyalah sebuah getaran yang lewat di permukaan, sementara di kedalaman batinmu, terdapat samudera ketenangan yang tak terbatas. Setelah kamu mampu berdamai dengan kesunyian dan penderitaan, kamu akan sampai pada sebuah pemahaman yang radikal tentang apa arti kesuksesan yang sebenarnya.
Kamu akan mulai melihat bahwa semua pencapaian luar hanyalah fata morgana jika tidak berpijak pada satu hal yang paling fundamental. Sebab, ketika semua topeng duniawi telah tanggal di ruang sunyi itu, yang tersisa hanyalah nilai murni yang akan menentukan apakah hidupmu benar-benar memiliki arti atau hanya sekadar keberadaan yang hampa. Setelah melewati badai kebisingan dan gerbang kesunyian, kamu kini tiba pada sebuah inti yang sangat krusial, pemahaman tentang nilai batin. Selama ini, dunia mungkin telah mendefinisikan arti hidup yang berhasil melalui angka-angka, pengakuan sosial, atau tumpukan materi. Namun, dalam kejernihan batin yang telah kamu asah, semua itu hanyalah variabel eksternal yang tidak stabil. Makna kehidupan sejati tidak ditemukan dalam akumulasi apa yang kamu miliki, melainkan dalam keselarasan antara getaran pikiranmu dengan tindakan yang kamu ambil. Inilah yang kita sebut sebagai integritas batin, sebuah kompas yang tidak terlihat, namun selalu menunjukkan arah menuju kebenaran pribadimu. Hidup selaras dengan nilai batin berarti kamu berhenti mencari validasi di luar medan energimu sendiri. Kamu menyadari bahwa pengakuan dunia adalah frekuensi yang sangat fluktuatif. Hari ini mereka memujimu, esok mereka bisa melupakanmu. Jika kamu menggantungkan keseimbangan batinmu pada pendapat orang lain, kamu akan selalu hidup dalam ketidakpastian. Seorang pemikir yang berdaulat membangun rumahnya di atas fondasi integritas, di mana satu-satunya hakim yang relevan adalah kesadarannya sendiri saat ia menatap cermin di penghujung hari. Jika renungan ini membantumu menemukan kembali harga dirimu, bagikan satu pesan singkat di kolom komentar tentang apa yang membuatmu merasa utuh hari ini. Optimisme dewasa di tahap ini adalah keberanian untuk menjadi berbeda demi tetap menjadi diri sendiri. Kamu tidak lagi takut kehilangan peluang atau koneksi jika hal-hal tersebut menuntutmu untuk mengorbankan kejernihan prinsipmu. Kamu memahami bahwa setiap kali kamu mengkhianati nilai batinmu demi keuntungan sesaat, kamu sedang menciptakan distorsi pada medan energimu yang akan memakan biaya jauh lebih besar di masa depan. Hidup yang selaras adalah hidup yang efisien. Kamu tidak membuang energi untuk berpura-pura, memakai topeng, atau memainkan peran yang tidak sesuai dengan desain jiwamu. Kesuksesan sejati adalah ketika frekuensi batinmu tidak lagi terpengaruh oleh ada atau tidaknya penonton. Kamu berkarya, berpikir, dan mencinta karena itulah ekspresi alami dari energi yang kamu miliki, bukan karena kamu mengharapkan umpan balik. Inilah kemerdekaan batin yang paling murni, ketika jawaban atas pertanyaan, apakah aku cukup, selalu bersifat internal. Kamu adalah cukup karena kamu ada, dan kamu berharga karena kamu adalah manifestasi dari kesadaran yang terus belajar. Saat integritas ini menjadi dasar pijakanmu, kamu tidak lagi mengejar makna, kamu adalah makna itu sendiri. Kita sampai pada akhir dari ziarah ini, namun sebenarnya, ini adalah awal dari sebuah konstruksi baru. Pikiran yang telah jernih, disiplin, dan selaras tidak lagi terjebak dalam batas-batas masa kini yang sempit. Kamu kini memiliki kemampuan untuk menjadi seorang visioner, seseorang yang mampu melihat potensi cahaya di dalam kegelapan dan struktur di dalam kekacauan. Kamu memahami bahwa setiap pikiran positif yang kamu pelihara hari ini, setiap keputusan untuk tetap tenang, dan setiap tindakan yang selaras dengan nilai batin, adalah investasi energi yang sedang membentuk realitas masa depanmu. Masa depan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja padamu. Masa depan adalah proyeksi dari kualitas energimu saat ini. Dunia mungkin belum memahami perubahan yang terjadi di dalam dirimu, dan itu tidak masalah. Seorang penanam benih tidak perlu membuktikan kepada siapapun bahwa ada kehidupan di bawah tanah. Ia cukup menjaga frekuensi perawatannya dengan konsisten. Begitu pula dengan visi-visimu. Jangan terburu-buru mencari pengakuan dunia atas perubahanmu. Biarkan hasil karyamu berbicara melalui frekuensi yang kamu pancarkan secara alami. Pikiran jernihmu hari ini adalah arsitek bagi dunia yang akan kamu huni esok hari. Berpikir positif yang visioner adalah kemampuan untuk tetap berpegang pada cahaya meskipun mata fisikmu masih dikelilingi oleh bayang-bayang. Kamu bergerak dengan keyakinan seorang ilmuwan yang tahu bahwa hukum alam tidak pernah berbohong. Energi tidak dapat dimusnahkan, ia hanya berubah bentuk. Jika kamu terus mengalibrasi dirimu pada getaran kejernihan, maka secara matematis, hidupmu akan bergerak menuju keteraturan dan makna yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi cemas tentang apa yang akan datang, karena kamu tahu